وأنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Dumugi titiwanti sonten badhe dalu menika kita sami tasih dipun paringi kesan lan panggesangan sarta kesempatan pinanggih bermuajaah wonten ing salah setunggalipun dalem-dalemipun Allah Subhanahu wa taala. Wekdal ingkang sekedhi maghrib dumugi isya, fa insyaallah monggo kita sami dipun setrum akine dipun setrum nggih menawi HP-ne dipun cas menika nggih kita badhe nggih maosaken ayat-ayat nggih Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam supados tambah iman kula panjenengan sami sekaligus kita nggih angsal ganjaran nggih lan badhe dipun angkat derajatipun dipun lapunten nggih dosa-dosanipun dipun gamilaken merginipun tumuju nggih swarga gitu. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menempuh suatu perjalanan dalam rangka menuntut ilmu maka akan dimudahkan jalannya menuju surga. Amin Allahumma amin. Dados Bapak Ibu rahimani rahimahullah, ingkang Bapak Ibu amalaken menika jalan pintas menuju surga. Ya. Mila ngendikanipun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wonten ing dinten akhir menika hanya beberapa amalan yang besar, yang mulia, yang tersisa. Nggih menika amalan yang agung, yang mulia, yang tersisa di akhir zaman menika menuntut ilmu, thalabul ilmi. Ini terus Bapak Ibu menika amalan yang agung, amalan yang mulia, menuntut ilmu menika. Bapak Ibu rahimani rahimahullah, kita lajengaken nggih kala rumiyin nggih kita sampun bahas basmalah nggih saderengipun maos suratul Fatihah, apakah dibaca keras atau dibaca lirih ya di waktu sholat jahriyah nggih. Kesimpulannya nggih dari penulis ini ya, dulu ada ya para ulama yang berpendapat ya, dan pendapat yang ketiga ya boleh memilih membaca keras atau pelan.
ini merupakan pendapat Ishaq bin Rahwiyah dan Ibnu Hayyim. Pendapat ini tidak menggabungkan semua dalil di atas. Lajeng, dan pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat kedua. Ya, pendapat kedua ini tidak dianjurkan mengeraskan bacaan basmalah ketika sholat jahriyah. Basmalah tetap dibaca, namun sirlan. Ini merupakan pendapat Khulafa ar-Rasyidin. Khulafa ar-Rasyidin menika empat khalifah, khalifah Abu Bakar, khalifah Umar, khalifah Utsman bin Affan, ya. Kemudian khalifah Ali, Ali bin Abi Thalib. Semoga Allah meridhai semuanya, ya. Dan pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat kedua ini, bahwa yang lebih sesuai sunnah dalam sholat jahriyah basmalah dibaca pelan dan tidak dikeraskan. Kemudian bagaimana orang yang membaca keras? Ya, kita hormati, ya. Karena dari beberapa pendapat ulama memang, ya, ada yang berpendapat dibaca keras, ya. Kemudian kita masuk menawi rumiyin sampun kita waosaken tafsiripun basmalah, nggih. Kita langsung dimane supados meresap, nggih, wonten ing manah kula panjenengan sami. Tafsir basmalah. Bilih kalimat basmalah menika terdiri wonten gangsal kata, ingin sepindah menika wonten huruf ba, dengan di khasroh, menika bi, ingin artosipun, ya, dengan, ya. Terus bi menika artosipun dengan. Lajeng ada kata, ya, ismi, ya, atau ism, ya. Ing atasipun menika nama. Bismillah menika bismi, ya, bismi, ya, dengan menyebut nama bismi. Para ahli bahasa mereka benten-benten pendapatipun mengenai, ya, asal usulipun kata punika. Ulama Basrah paring, ya, parantikan kata ini berasal dari kata as-sumu. As-sumu artosipun menika inggil, tinggi. Awit menapa? Awit nama ini, nama ini, ya, ism itu sering disebut sehingga dia tinggi. Sementara ulama Kufah berpendapat kata al-ismu berasal dari kata al-wasmu yang artinya tanda. Dengan tanda, kalau tadi pendapat yang di atas tadi ulama Basrah, al-wasmu, ya, as-sumu, ya, as-sumu, as-sumu dan al-wasmu.
Asmu yang artinya tinggi, kemudian al-wasmu yang artinya tanda. Kemudian kata bismillah menika ada kata Allah gitu, lillah Allah. Kata Allah Allah menika nama Sang Pencipta. Allah menika asma Sang Pencipta dan penguasa alam semesta. Mila nama ini tidak boleh diberikan kepada siapapun kecuali Allah piyambak, kecuali dia Allah. Ulama ahli bahasa berbeda pendapat mengenai asal kata Allah. Sebagian berpendapat berasal dari kata aliha ya'lahu. Jadi Allah itu sebagian berpendapat berasal dari kata aliha ya'lahu, ingkang artosipun beribadah. Karena dia adalah zat yang diibadahi. Menika keteranganipun wonten salebetipun kitab tafsir Al-Baghawi. Lajeng menurut Al-Wahidi, ketika mengucapkan bismillah dengan nama Allah, maknanya adalah saya mulai pekerjaan ini dengan menyebut nama Allah dalam rangka untuk mencari keberkahannya. Menika keterangan menika dipun pendelet saking kitab Al-Wajiz fi tafsir Al-Kitab Al-Aziz. Menika pendapatipun Al-Wahidi. Lajeng Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala mengajarkan adab kepada Nabi-Nya Muhammad SAW agar mendahulukan penyebutan namanya yang baik sebelum mengerjakan semua kegiatannya. Tafsiripun saking ulama ingkang asma Ibnu Jarir At-Tabari agar mendahulukan penyebutan namanya yang baik sebelum mengerjakan segala kegiatan. Sampun nopo dereng menawi menawi dereng monggo dipun biasaaken. Kemudian ada kata yang keempat, ada kata Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada kata Ar-Rahman, adalah bentuk hiperbola dari kata Rahimah, mereka menyayangi. Sehingga makna Ar-Rahman adalah zat yang kasih sayangnya sangat luas. Luas kasih sayang Allah meliputi seluruh makhluk, baik yang mukmin maupun yang kafir. Sehingga orang kafir tetap mendapatkan kesejahteraan hidup di dunia. Di dunia ini, bukti ini pun, banyak orang-orang kafir mereka kekayaannya bertumpuk-tumpuk,
Bahkan di Indonesia ya, orang-orang kafir itu kaya-kaya. Di dunia juga orang-orang kafir termasuk orang-orang Yahudi ya, menguasai perekonomian dunia. Bahkan pabrik-pabriknya, perusahaan-perusahaannya ada di Indonesia. Pabrik-pabriknya orang-orang Yahudi ya. Tapi itu dunia ya, dunia. Nah, ini makna atau penjelasan dari Ar-Rahman ya. Pilih sayangnya Allah, kasih sayangnya Allah itu sangat luas, baik orang mukmin maupun orang kafir. Salah jengipun menika ada kata Ar-Rahim ya. Ar-Rahim juga berasal dari kata Rahimah yang menunjukkan makna kasih sayangnya sampai kepada objek. Maksudipun di akhirat kasih sayang Allah hanya akan diberikan kepada hambanya yang beriman. Terus bau Ar-Rahman, Allah beriwa maha kasih sayangnya luas ya di dunia, baik orang mukmin maupun orang kafir gitu. Bukti ini pun bahwa kata yang kafir kekayaannya bertumbuk. Tetapi ya Allah menika Ar-Rahim. Ar-Rahim menika kasih sayangnya itu di akhirat yang akan diberikan Allah hanya kepada hamba-hambanya yang beriman. Insyaallah Bapak dengan sami Bapak Ibu rahimani rahimahullah, beriman menika nggih. Tondo beriman Bapak Ibu saben sonten tindak dawuh wonten ing masjid punika menika tondo beriman, tondo bilih kula panjenengan sami di pinangi kalian Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman kepada hari kiamat. Kalau nggak beriman kepada hari kiamat, ya ngapain datang ke sini? Karena kita beriman kepada hari kiamat dan mengharap rahmat dan kasih sayangnya Allah, maka kita ya datang ke sini. Datang ke sini pun itu adalah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, atas kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ya hambanya yang kafir tidak mendapatkan kasih sayang Allah kelak di akhirat. Ini orang yang kafir ya tidak mendapatkan kasih sayangnya Allah di akhirat. Karena itulah di antara perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah dari sisi cakupan umum dan khusus. Ar-Rahman adalah zat yang rahmatnya mencakup semua makhluk, sementara Ar-Rahim hanya khusus untuk mereka yang dikehendaki oleh Allah.
tafsir Al-Baghawi menika penjelasanipun wonten ing kitab tafsir Al-Baghawi. Mugi kula panjenengan sami Bapak Ibu rahimani rahimahullah termasuk ya yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kasih sayang yang khusus. Sedangkan kasih sayang di dunia ya sebentar lagi akan kita tinggalkan. Kasih sayangnya Allah di akhirat terhadap hamba-hambanya yang beriman itu kekal dan abadi, lebih baik dan lebih kekal. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimahullah. Anggenipun kita patos saru menika namun saumure kula panjenengan sami nggih kepara namun kadang-kadang gitu subuh, maghrib, isya, zuhur, asar gitu malam ahad, bermaghrib tekan isya kok kenging tinggu urip malih kesan malih minjang wonten ing akhirat ingkang langkung sae langkung dangu bahkan kekal kekal abadi bahkan ya kekal abadi. Masya Allah nih mila tiang yang cerdas menika orang yang senantiasa menyiapkan hari kematiannya. Amargi menapa dunya sebentar lagi kita tinggalkan, sementara akhirat akan kita datangi dan abadi dan kekal. Mudah-mudahan kita abadi dan kekal di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik, orang-orang kafir ya itu juga kekal dan abadi, tapi di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berikan makna dari rahim khusus untuk mereka yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendapatkan kasih sayangnya di hari akhirat nanti. Menika Bapak Ibu semakna kalian penjelasanipun Ibnu Qayyim. Pilih Ar-Rahman itu menika nama yang menunjukkan sifat Allah. Sementara Ar-Rahim nama yang menunjukkan perbuatan sifat rahmat Allah sangat luas. Sementara sifat rahmat yang sampai kepada makhluk Allah sampai kepada makhluk Allah mengasihi para hambanya yang Dia kehendaki. Ini sifat rahmatnya yang sampai kepada makhluk Allah itu mengasihi para hambanya yang Dia kehendaki. Amin. Ini ada kata-kata ya karena sifat rahmatnya yang sampai kepada makhluk, kemudian Allah mengasihi para hambanya yang Dia kehendaki. Maka rahmat ini menjadikan ya meskipun amalan kita ya tidak sepadan dengan apa yang kita dapatkan nanti di surganya Allah,
Allahnya itu sangat besar, sangat besar. Kemudian mengapa dua nama ini yang disebutkan dalam lafaz basmalah, bukan nama yang lainnya? Wonten saperangan hikmah ingkang saged kita simpulaken nggih. Sepindah menika karena semua hamba sangat lemah. Mereka sangat butuh terhadap kasih sayang Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian basmalah dibaca untuk mengawali amal hamba karena mereka tidak ada daya dan tidak ada kekuatan dalam melakukan kegiatannya tanpa kasih sayang Allah. Begitu? Kalau panjenengan sami saged tindak rawuh lenggah wonten ing masjid menika awit kasih sayangipun Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau dicabut kasih sayangnya Allah, kakinya tidak bisa melangkah, ya kan? Mungkin sebagian kita ya tinggal di rumah aja, ya kan? Tapi masya Allah, wonten ing masjid kilan niku meskipun tidak bisa berjalan, Jumatan minta diantarkan sama anaknya, ya kan? Pakai kursi roda, ya kan? Langsung masuk bersama kursi rodanya, ya, paling utara, di sop paling utara. Masya Allah, gitu kan? Ma'asyiral muslimin rahimani rahimahullah. Lajeng hikmah salajengipun nggih supados ngingetaken dumateng para hamba bahwa Allah bila Allah menika zat yang mereka sembah. Pilih Allah menika zat yang mereka sembah adalah maha kasih sayang kepada hambanya, sehingga semakin memperbesar rasa cinta hamba kepadanya. Memperbesar rasa cinta hamba kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila rukun ibadah beliau Bapak Ibu rahimahullah, ketika kita ini beribadah mengumpulkan 3 rukun. Ini beliau karena kita cinta, karena kita takut, ya, dan juga karena kita ya takut atau khawatir, ya, dan harap. Rukun ibadah beliau 3 beliau ini. Kita beribadah karena cinta, takut, gitu. Takutnya kita kepada Allah bukan menjauh. Takutnya kita kepada Allah kita mendekat. Lagi. Terus menawi itu rumaos ajrim buatan Allah Subhanahu wa taala, buatan malah ngedoi, tapi malah mendekat. Kemudian
khawatir nggih. Khawatir menika mbok-mbok ora ditampa, mbok-mbok ora sah, mbok-mbok ora kanggo gitu. Dengan khawatir tadi nggih, ditampa ora ya, salah ora ya, keliru ora ya, sah ora. Itu kemudian kita memperbaiki, senantiasa berusaha memperbaiki. Bila Bapak Ibu rahimani rahimahullah, berangkatnya tindak rawuhipun Bapak Ibu wonten majelis ilmu menika dalam rangka memperbaiki, ya, memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wonten setunggalipun hadis saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bilih Nabi sallallahu alaihi wasallam paring dawuh, innallaha lamma qadal khalqa kataba indahu fawqa arsihi inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya ketika Allah selesai menciptakan makhluk, Dia menulis di sisinya di atas arsy, sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Hadis riwayat Ahmad lan ugi dipun riwayatkan Imam Bukhari. Imam Ahmad nomor 7500, riwayat Imam Bukhari nomor 7400 rolikur kali dikur. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimahullah. Monggo wawasan basmalah bismillahirrahmanirrahim menika kita katosaken kita hayati, kita renungaken lan kita amalaken. Saben-saben kita badhe nindakaken menapa kemawon. Karena kalimat ini Bismillahirrahmanirrahim menika mengandung keberkahan. Keberkahannya itu banyak, mengalir terus-menerus dan abadi. Mila wonten adab-adab antawisipun adab makan gitu. Menawi supi lali maos bismillah menika Kanjeng Nabi paring dawuh supados maos bismillah wa awalu wa akhiru. Ngendikanipun Kanjeng Nabi wonten hadis sanesipun, sok sinten dahar ngunjuk kok mboten maos bismillah, setan melu ya ikut makan, ya ikut minum. Menawi suping di pertengahan ataupun di akhir membaca wa awalu bismillah, ya bismillah wa awalu wa akhiru. Ya Allah, aku membaca bismillah dengan menyebut namamu di awal dan akhir, maksud itu. Karena lupa tadi. Nah, itu nek ngaruh Pak, nek doa Allah balik nana di mana? Karena bagaimana? Ada balik doa apa nih?
Ini menika sebagian pendapat ya ulama ya itu juga doa makan, tapi hadisnya kurang sahih ya, kurang sahih. Yang sahih cukup kalau makan minum cukup baca Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Kalau redaksi hadisnya mencukupkan dengan Bismillah, dengan menyebut nama Allah, aku makan, aku minum, aku mengerjakan ini, mengerjakan itu. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimahullah. Wonten pertanyaan? Monggo, ada yang pertanyaan? Tanya. Monggo. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah kita menika dados tiyang ingkang dipun pilih Allah dados tiyang muslim, tiyang mukmin yang ajarannya ya melalui wahyu Allah melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Wonten ulang-ulang ilmu babagan menika wonten agama sanesipun wonten pembahasan seperti pembahasan menika menunjukkan bahwa lengkapnya ya komplitnya ajaran Islam, bahkan indahnya syariat Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimahullah. Terus karya para ulama, kitab-kitab para ulama menika sangat agung, sangat bermanfaat. Kalau ya Allah berkenan memberi umur kita ya 100 tahun lagi ya, membahas kitab-kitab para ulama itu nggak selesai. Bahkan kalau kita kaji semakin kita merasakan lezatnya dan keindahannya dan tidak pernah bosan. Hanya orang-orang yang belum tahu dan belum berangkat saja ya, sehingga tidak tahu gitu. Kalau kita berangkat rutin terus Masya Allah ya, syariat Islam menika indah ya, mulia agung, dan semakin dikaji kita nggak pernah bosan ya. Sampai kita berkeinginan diberikan oleh Allah umur 100 tahun lagi. Tapi ya sudah, jatahnya ya hanya satu abad kurang. Gitu, 1 abad kurang gitu. Bila ketahipun kita merasa rugi kalau tidak menuntut ilmu langsung kamu atau seserapan babagan syariat Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimahullah. Mekaten menawi pembahasan ingkang kaitanipun
tafsir dari basmalah ini. Baik, ya, amalan-amalan ya bismillah ya. Ketika kita melakukan sesuatu yang syariatnya cukup dengan bismillah maupun disempurnakan dengan bismillahirrahmanirrahim ya. Maka tadi tafsirnya ya kan sudah lengkap ya, bismillahirrahmanirrahim. Pak insyaallah pembagian bulan Rajab insyaallah kita tadi membahas tadabbur ini Al-Fatihah ini, tadabbur Al-Fatihah. Mugi Allah kasih paring datang kula dengan sami umur ingkang panjang, umur ingkang berkah, sehat lan sempat. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq kebahagiaan dan punika orang tamu punyun ngapunten kita tutup kanthi wawasan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.